Tentara-tentara doanya Tuhan bagian kedua. Animasi nubuat ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang Kristen. Apakah salibku tidak berharga? 1 Korintus 1 ayat 17. Batia berjalan bersama dengan Panglima Yesus di dalam area yang sudah dikuasai musuh yang tidak terlihat. Panglima, mengapa banyak gereja-gereja ada api di bagian atap atau di menaranya? Batia, api di atap atau menara digunakan untuk memanggil roh-roh jahat. Api di atap atau di menara itu menunjukkan kehadiran si iblis. Aku mengerti, Tuan. Batia, lihat, banyak iblis yang ada di luar gerejaku. Mereka menempel pada pintu gerejaku. Iblis mau menguasai pastor dan orang Kristen dalam gereja ini. Tetapi orang-orang Kristen tidak punya kuasa untuk mengusir mereka. Banyak orang-orang Kristen yang tidak siap untuk perang karena mereka tidak punya perlengkapan senjata perang dan tidak bisa memenangkan peperangan mereka. Iblis menguasai banyak gereja-gereja Kristen melalui dosa. Mereka tidak punya Roh Kudus. Mereka berjuang melawan iblis tapi tidak berhasil. Batia, gereja ini tadinya milikku. Tadinya milikmu? Iya, orang-orang mau melayani aku di dalam gereja ini. Aku mau mengajari mereka firman-Ku. Aku mau mereka taat pada perintah-Ku. Aku mau mereka dipenuhi dengan kuasa-Ku melalui Roh Kudus.
Rohku akan memberi kuasa pada mereka untuk berdoa dalam bahasa lidah. Aku mengirim malaikat-malaikatku ke gereja ini dengan firman-Ku. Tetapi malaikat-malaikatku telah disergap oleh kekuatan iblis. Malaikat-malaikatku tidak sanggup untuk mengalahkan mereka. Mereka mundur dari gereja. Panglima, mengapa malaikat-malaikatmu mundur dari gereja ini? Karena malaikat-malaikatku tidak menerima dukungan dari gereja ini untuk melawan balik kekuatan iblis. Gereja ini tidak mendukung malaikat-malaikatmu. Karena mereka mendengarkan iblis, mendengarkan kebohongan iblis lebih daripada firman-firman-Ku. Gereja ini menjadi milik setan, bukan milikku lagi. Apakah salibku tidak berharga? Lihat, di situ ada perempuan Katolik yang keluar dari gereja ini. Perempuan ini adalah seorang Katolik. Dia pergi misa setiap hari dan dia berpikir bahwa itu cukup. Tapi yang terbaik adalah ternyata dia menyembah Maria. Engkau tahu aku siapa? Tidak, Tuhan. Akulah Yesus Kristus. Aku menghormati Engkau, Tuhan. Dan yang paling buruk adalah Engkau mengidolakan ibuku, Maria. Iya, apakah itu buruk? Ya, sangat buruk. Engkau harus menghormati Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, karena kami adalah 3 jadi 1 pribadi. Engkau harus memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan, bukan kepada gadis Maria atau kepada orang-orang kudus lain. Ya Tuhan, Engkau benar. Ini adalah dosa yang paling penting yang Engkau bawa. Dosa ini akan mengutuk Engkau ke neraka. Engkau sangat benar, Tuhan. Aku layak masuk neraka. Bisakah Engkau mengembalikan aku ke bumi? Ada alasan yang baik untuk kembali? Apakah kamu punya alasan lain untuk kembali? Iya, aku harus punya keluarga. Oke, memiliki keluarga adalah alasan yang baik. Ya, memiliki anak. Oke, baik. Itu juga alasan yang kedua yang baik. Kau akan punya anak, kamu akan punya suami, tapi dalam beberapa tahun ke depan. Setelah kau kembali ke bumi, kamu akan memiliki kemungkinan ini. Kenapa aku harus menunggu begitu lama untuk
memiliki keluarga. Karena engkau pertama-tama engkau harus belajar dulu membaca firman-Ku untuk mengerti, mempelajarinya, dan mengikuti ajarannya. Kamu juga harus dilahirkan kembali. Tuhan, bagaimana aku bisa lahir kembali? Kan aku sudah lahir kembali waktu aku dibaptis. Apalagi yang harus aku lakukan? Tidak, engkau harus lahir kembali. Engkau harus dibaptis menjadi baru. Nah, inilah yang akan membuat kamu menjadi hidup di dalam Kristus, di dalam aku. Kehidupan yang baru. Aku mengerti sekarang. Tapi aku tidak begitu mengerti kenapa aku harus melakukannya sendirian di bumi ini. Siapa yang akan menolong aku? Jangan khawatir anakku. Aku akan menolong kamu. Aku akan memimpin kamu. Aku akan berada di samping kamu. Aku akan berada di dekat kamu sepanjang waktu. Aku akan menyertai kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan dekat dengan engkau. Tidak ada di gerejaku yang mengajari aku bagaimana mengikuti firman Tuhan. Jangan takut, aku akan memimpin kamu ke gerejaku di mana engkau dapat mempelajari firman-Ku. Kembalilah ke bumi, anakku. Aku akan bertemu dengan engkau nanti. Sepertinya kelihatan nih, ini malaikat Tuhan. Hah? Siapa engkau? Aku setan dan kau Batia. Engkau adalah orang yang mengambil jiwa dari kerajaanku. Engkau menyerang kerajaanku. Hari ini engkau akan berhadapan muka dengan aku. Dan aku akan menunjukkan pada kamu aku berhasil pada semua gereja, kebanyakan gereja di muka bumi. Aku yang menyebabkan orang-orang di gereja bergosip dan menusuk dari belakang satu sama lain. Aku menyebabkan mereka komplain, berkeluh kesah terhadap satu dengan yang lain. Aku yang bertanggung jawab atas semua itu. Aku yang menyebabkan jemaat-jemaat gereja saling berantem, saling argumen antar satu dengan lain. Aku telah mengirim agen-agen aku di seluruh gereja di bumi. Aku telah membuat mereka tersingkir, dibunuh melalui percabulan, dan aku menggantikan mereka dengan noda dan percabulan. Aku yang bertanggung jawab atas semua ini. Aku yang menyebabkan pastor-pastor meninggalkan istri-istri mereka untuk menikah pada perempuan lain. Wanita asing yang adalah agenku. Ketika pastor ini menikah dengan aku telah menyingkirkan kebebasan di dalam gereja. Aku menyebabkan pastor itu berantem dengan jemaatnya, punya konflik dengan jemaatnya. Aku telah mengambil alih tukang tempat-tempat cukur, bar, nightclub,
Tempat-tempat itu adalah bait suci aku. Aku sangat bahagia karena hal ini. Aku sukses, aku berhasil melakukannya di gereja-gereja. Tubuhku tidak bisa bergerak. Aku mulai merasa sakit di dalam tubuhku. Batia, engkau dengar apa yang setan katakan? Panglima Yesus menyembuhkan Batia secara instan. Banyak orang Kristen yang adalah gereja setan. Dia terlalu fokus pada keajaiban dan pada manifestasi dan bukan pada firman. Mereka itu ditipu olehnya, dipikat oleh setan. Batia, orang-orang Kristen menghadiri gereja setiap hari, tapi tetap tidak tahu aku ini siapa. Tidak ada gereja yang mengajarkan mereka firman-firmanku. Panglima, boleh aku berurusan dengan dia? Lakukan. Kamu sudah punya kuasanya. Setan, dasar emang kamu yang si tukang kalah. Salibmu adalah satu yang paling sangat berguna. Aku dapat menghancurkan perbuatan iblis. Ya, salibku berharga melalui doa tentara-tentara Tuhan. Dan siapapun yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku, dia tidak layak untuk aku. Matius 10 ayat 38. Tuhan berkati.